Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya Adi Permana, tentunya hanya di Keramat Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan semesta alam. Dan tidak lupa selawat sinarang salam pamugia tercurahkan ke junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sedikit mengupas tentang jati diri, yaitu Imam Mahdi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita tahu sepertinya dan sesuai dengan perjalanan spirit atau rohani saya telah sedikit mengetahui tentang jati diri Imam Mahdi. Yang kita tahu seperti apa sih Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu yang kita tahu seorang utusan di akhir zaman. Nah, beliau itu seorang utusan di akhir zaman yang mengendarai kuda putih dengan membawa pedang. Nah, sekarang kita kembali. Imam Mahdi itu, imam artinya pemimpin, Mahdi artinya petunjuk. Jadi seorang pemimpin yang mendapatkan banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tentang kebaikan ya. Nah, adapun kuda putih itu adalah kendaraan. Jadi kendaraannya itu tentang kesucian. Kesucian di sini yang artinya kebersihan hati, ketulusan, keikhlasan. Nah, terkait dengan pedang yang dia bawa itu adalah yang artinya gini, lidah kita itu tajam bagaikan pedang. Nah, jadi ucapannya itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Dan Imam Mahdi itu seorang pemimpin yang mendapatkan banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kendara kuda putih, yang artinya perjalanan kehidupannya yang sangat bersih, tulus ya. Dan kemunculan Imam Mahdi itu jelas nyata. Dia jelas nyata, kemunculannya diawali dari kota suci Mekah. Bahkan dia telah dibaiat di Mekah. Itu subhanallah. Dan menurut saya Imam Mahdi itu sekarang telah ada. Imam Mahdi itu subhanallah. Dan saya termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya telah secara spirit atau perjalanan rohani saya telah dibaiat oleh beliau dengan membaca 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Nah, sebenarnya perjalanan Imam Mahdi itu persis perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seluruh manusia menantikan kedatangannya, tapi setelah ada banyak manusia yang mengingkari akan kehadirannya, terkecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu sekarang sudah ada, subhanallah. Nah, maka dari itu saya mohon maaf, bukan saya seperti apa dan bagaimana, namun marilah kita merapatkan barisan, kita bersatu untuk artinya menjadikan tanah kita Nusantara ini tanah yang pada akhirnya akan menjadikan sebuah contoh bagi seluruh negara. Karena apa? Indonesia ini, Nusantara ini adalah cikal bakal di mana peradaban manusia itu akan berkiblat kepada Indonesia. Itu benar, itu nyata. Kita bayangkan, Indonesia itu kaya akan budaya, suku, bahkan agama, itu ada di sini. Itu subhanallah. Nah, jadi kesimpulannya,
sekarang kita kembali kepada diri kita. Seorang manusia, hakikatnya jika manusia itu telah mengenal dirinya, maka dia akan tahu bahwa hakikatnya diri kita ini adalah alam. Nah, berarti alam dunia itu ada dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah menemukan jati diri, maka kita itu akan iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada diri kita sesuai tuntunan, yaitu patokannya Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW sebagai uswah. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada diri kita. Nur dat, nur sifat, nur kodrat, yang artinya di dalam diri kita itu ada dat yang maha kawasa, ada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur sifat, bersifatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur kodrat, hakikatnya manusia itu terima aja kodrat irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bertemu dengan yang namanya Imam Mahdi. Adanya pemimpin akhir zaman yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang mendapatkan banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebuah kebaikan, tentang kemaslahatan. Nah, itu semua sudah terjadi sekarang. Mari kita semua merapatkan barisan untuk menjadikan negara kita ini negara kesatuan, negara Republik Indonesia ini negara Nusantara. Jadi kita bukan lagi memilih satu golongan, merah putih itu hanyalah warna, tapi bagaimana kita menyatukan warna itu menjadi pelangi. Nah, subhanallah kan. Nah, di sini saya bukan menggurui, bukan merasa seperti apa. Ini semua melainkan adalah sebuah perjalanan rohani saya, yang alhamdulillah saya sendiri telah dipertemukan dengan beliau. Nah, itu, dan saya sendiri wallahu a'lam bishawab, kebenaran itu hanya milik Allah, dan salah itu tentunya kembali kepada manusianya. Sebagai manusia yang doib, ya saya tempatnya lalai dan hilaf gitu. Mohon maaf, mungkin cuma itu tayangan saya kali ini. Saya atas nama Adi Permana mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas pengetahuan yang ya cuma setitik pengetahuan tentang Imam Mahdi. Demikian konten ini saya bikin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.